haram begitu kali ya. Aduh. Nih, lihat nih. Koruptor, rasis. Ulangi supaya jelas. Kita ulangi supaya jelas. Orang Jawa. Ulangi. Orang Jawa. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, insya Allah itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah memberikan manfaat dalam sehat yang segera pulih. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini di zaman kepemimpinan rezim Jokowi ini banyak juga, lumayan sih, nggak semuanya ya. Ini mungkin kalau mau diusut-usut ya mungkin sekitar 20% kali ya. Ya, koruptor. Ya, kemarin rame-rame ke Jagung, ada satu perempuan yang ditahan juga sampai histeris gitu ya. Kita mau lihat wanita emas namanya, siapa, Hasnaini. Ya. Yang gua mau garis bawahi adalah kenapa koruptor-koruptor ini rata-rata pendukung Pak Jokowi gitu, dan kroni-kroninya. Kenapa ya? Kalau sekarang mau dihubungkan pendukung Pak Jokowi dulu itu, sekarang larinya ke Pak Ganjar ya. Iya. Ya udahlah sama. Kenapa sih ya? Kalian ngerasa nggak sih? Ya kan? Mardani Mabing PDIP, Harun Masiku PDIP. Ya. Nih. Lihat nih. Nih, Hasnaini wanita emas jadi tersangka ke Jagung, teriak histeris ditahan. Iya, kita baca dulu ini fotonya nih. Waktu masuk ditahan. Waduh, Bu. Hai. Koruptor teriak ditahan. Kalah lu sama Bunda Mary lu, Bunda Mary dikriminalisasi aja tegar, lu korupsi ditahan. Giliran korupsi makan uang rakyat nggak apa-apa lu ya. Oke guys, ini dari media Fusilat News. Hasnaini wanita emas jadi tersangka ke Jagung,
teriak histeris saat ditahan. Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi, penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020. Salah satu tersangka berinisial H atau Hasnaini yang dikenal sebagai wanita emas. Ia berteriak histeris saat dibawa ke mobil tahanan Kejagung. Nanti kita nonton videonya. Iya, Hasnaini yang bersangkutan alias wanita emas, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis 22 September 2022, dilansir Detikcom. Kamis 22 September 2022, pukul 15.23 WIB, Hasnaini yang merupakan tersangka kasus penyelewengan dana Waskita itu ditahan penyidik Kejagung. Tampak tersangka yang merupakan seorang wanita menggunakan baju tidur berwarna merah dilapisi rompi tahanan bertuliskan Petsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor 07. Tambahin nolnya lagi di depan, 007. Bon, koruptor bon, gitu ya. Tersangka tersebut lantas menutupi wajahnya dengan kain berwarna putih yang ada di sampingnya. Dia langsung berteriak ketika ingin dinaikkan ke dalam mobil. Sejumlah petugas pun lantas mengangkat tersangka ke dalam mobil. Koruptor. Hari ini Kejagung juga melakukan penahanan terhadap pensiunan karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast bernama Kristadi Juli Haryanto. Nah, BUMN, gua kemarin di aksi gua bilang tuh BUMN tuh Erick Thohir tuh, elu pemain bisnis, elu yang buat regulasi aturan masih rugi ya, karena begini, anggota lu kagak lu perhatiin ya. Nih Jokowi gimana sih milih menteri Erick Thohir gimana milih anak gua komisaris BUMN itu dipilih karena bagi-bagi jabatan atau karena profesionalitas sih? Ngopi lu Rick. Ya gimana bangsa mau maju? Ini berani begitu karena apa sih? Berani korupsi karena apa? Karena merasa dekat dengan kekuasaan. Merasa bisa mengatur hukum ya. Jadi berani loh begitu. Alhamdulillah aparat penegak hukum kita nggak semuanya bisa direkayasa. Kadang-kadang memang ya proses hukum itu waktu penahanan nggak bisa direkayasa. Tapi waktu persidangan masih bisa juga ada kemungkinan begitu ya. Kedua tersangka akan ditahan secara terpisah. Hasnaini akan ditahan di Rutan Kejagung. Tersangka H kita tahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Sedangkan tersangka KJ di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jaksel untuk 20 hari ke depan, tuturnya. Dalam kasus dugaan korupsi, penggunaan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020 ini. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 4 orang tersangka. Keempat tersangka itu adalah Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020 Agus Wantoro. 2. General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020 Agus Prihatmono. Banyak yang nama Agus ya. 3. Staf Ahli Pemasaran Expert PT Waskita Beton Precast Beni Prastowo. 4. Pensiunan karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk Anugrianto. Waduh. Sebelumnya Kejagung meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi atau korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini diduga kerugian negara mencapai 2,5 triliun. Wow, 2,5 triliun rupiah guys. Ketut mengatakan dalam kasus ini telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast Tbk di beberapa kegiatan, diantaranya 1. Proyek pembangunan tol Krian Legundi Bundar dan Manyar KLBM. 2. Pekerjaan untuk memproduksi tetrapod dari PT Samutama. 3. Terdapat pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrikal PT MMM. 4. Pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat PT MUR. Mitra Usaha Rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang menjilat ya. Gue sering digituin tuh kalau waktu lagi demo gitu ya. Jangan atas nama rakyat. Nah itu rupanya mereka nggak mau tuh di atas namakan rakyat. Iya, kami juga nggak mau jadi rakyat penjilat.
5. Bahwa terdapat bahwa permasalahan atas transaksi jual beli tanah di Plan Bojanegara Serang. Nah, itu ya. Ha. Itu semuanya proyek. Aduh, ibu wanita emas histeris. Histeris ibu wanita emas. Dan ini adalah pendukung siapa dia ini? Hasnaini ini siapa? Kita lihat rekam jejaknya ada nggak? Ada dong Pak Ali Syarif. Itu ya. Yang penasaran siapa si wanita emas itu? Silakan simak dulu. Silakan simak. Dulu tim kampanye Ahok, sekarang dengan Pak Ganjar. Nah, tim Pak Ganjar ini ada kemarin Eko Kuntadi, terus si wanita emas. Ya, ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu videonya ya guys ya. Videonya si wanita emas ini ngakak loh. Serius. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Naik kursi roda. Sakit ya? Habis ini nggak ditahan, alasan sakit ya? Aduh, nah tuh naik kursi roda ya kan? Wow. Orang kalau makan uang haram begitu kali ya. Aduh. Ih. Jadi ya Allah, begitu amat bulu Bu jadi orang. Kebetulan saya lebih pengen berpasangan dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Alasannya beliau udah cukup sukses dan keberhasilannya, dan beliau juga orang Jawa. Catat, beliau orang Jawa. Nah itu. Lu inget nggak tadi di Fusilat tadi? Jadi ini loh, jangan rasis gitu. Jangan rasis. Ini orang-orang Pak Ganjar ini yang sering-sering ngomong, kalau di Twitter nih ya, akun-akun yang sering posting Pak Ganjar, yang pro Pak Ganjar itu selalu nyerang itu orang dengan rasnya gitu. Woi, pendukung Ganjar. Nggak ada orang lahir milih jadi anaknya siapa, di mana dia dilahirkan, dengan wajah apa dia dilahirkan. Nggak ada orang milih, jangan rasis lu. Gue jijik sama orang rasis begitu tuh, jijik gue. Kita nggak pernah milih sayang. Orang-orang kayak kalian yang rasis-rasis begini, gue kepingin sebenarnya yang rasis-rasis itu ngomong depan muka gue gitu. Nih, lihat nih, koruptor, rasis. Ulangi supaya jelas. Kita ulangi supaya jelas. Orang Jawa. Ulangi. Orang Jawa. Ulangi. Keberhasilannya, dan beliau juga orang Jawa. Indonesia bukan Jawa aja bro. Dari Sabang sampai Merauke. Ayolah, mau apapun sukunya, dinilai orang itu, udahlah, pendukung Pak Ganjar begini amat ya. Rasis, koruptor. Kemarin saya jalan ke Monas, luar biasa, 1 biji pun sampah saya tidak melihat ada sampah. Alhamdulillah. Dan saya melihat jalan-jalan juga di taman-taman, alhamdulillah, semuanya sangat bersih. Berkat Pak Ahok. Terima kasih Ibu Isnaini yang kita sebut sebagai wanita emas. Terima kasih Ibu Hasnaini yang kita sebut sebagai wanita emas. Terima kasih loh Ibu Hasnaini yang kita sebut sebagai wanita emas. Ya, jadi perhatiin aja. Yang korupsi itu pendukung rezimnya udah biasa gitu ya. Yang dekat sama kekuasaan ya begitu. Yang sekarang belum duduk di kekuasaan ya bisa jadi kalau nanti jadi didukung dia duduk di kekuasaan ya begitu. Ya begitu. Bisa jadi.
ngopi. Makanya tuh milih yang punya iman gitu napa. Nih, rata-rata ya pendukung Pak Ganjar kayak Eko Kun tadi kemarin. Terus ini lebih parah lagi nih. Eko aja udah parah begitu kita ngelihatnya ya. Sampai ustazah dihina begitu lagi ngajar, ya Allah. Ini Hasnain ini gimana nih? Gimana Hasnain ini? Wanita empas. Mana tadi? Nih, lihat nih. Giliran lu korupsi uang rakyat, ya lu begitu lu. Dan yang paling utama adalah ini BUMN. Erick Thohir gimana kerjanya? Pak Jokowi gimana kerjanya? Milih, udahlah. Ini udah. Rata-rata koruptor sekarang adalah pendukung rezim. Dan ini Kejagung yang nyikat. KPK mana nih? KPK mana? Udah, bangsa ini kalau kita diem aja ya makin hancur guys. Bangsa ini kalau kita diem aja, korupsi merajalela, BBM naik, mau banyak kepastian hukum yang nggak jelas. Banyak rakyat ya, tapi gue mau bersuara sih, gue mau bersuara, berjuang sebisa gue, mau dimusuhin gimana pun juga enggak, karena gue cinta Indonesia. Ya ini nggak boleh didiemin, nak aja didiemin. Kita harus melawan yang begini, nggak boleh diem. Dah, itu aja dari gue ya guys ya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Tetap semangat bersuara kebenaran. Tetap Indonesia rakyat harus bersatu melawan semua kedoliman ini. Gila. Nih yang pasti ya, udah beberapa pendukung Ganjar. Lu lihat aja kalau di Twitter tuh, di Twitter pendukung Ganjar, udahlah rasis udah pasti. Ya beberapa pendukung Ganjar itu kalau gua ngelihat sampai banyak yang gua blokirin ya udah rasis begitu. Ya kayak Hasnain ini tadi. Orang Jawa, Indonesia kayaknya Jawa aja kayaknya. Udah ya, gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Kalau kita yang sedikit ini masih diem aja, jangan dong. Lebih baik mati berkalang tanah daripada melihat kemungkaran, kezaliman yang merajalela, menyiksa, menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.